sebelumnya perkenalkan saya Fatoni. Saya dari mahasiswa program studi kearsipan UGM semester 5 saat ini. Dan saya Yaskia Angginarta dari prodi yang sama juga, Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi UGM. Dan saya Syarifatul Hanifah, sama juga dari Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Baik, untuk yang pertama itu saya ingin bertanya, sebenarnya definisi kemakmuran masjid menurut perspektifnya Pak Jazir itu bagaimana? Ya, masjid yang makmur itu dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-18 itu sudah dijelaskan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maksudnya masjid yang makmur itu ada 3 indikator. 1, aqimis shalah, tegak sholat berjamaahnya, di mana setiap 5 waktu sholat wajib ditunaikan, masjid itu dipenuhi oleh jamaah. Ya. Yang kedua, wa'atu zakah. Masyarakat di situ disejahterakan oleh masjid sehingga jamaah itu mampu menjadi pembayar zakat, menjadi muzaki. Jadi masjid yang makmur adalah masjid yang bisa mengangkat kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat yang menjadi jamaah di masjid itu semula barangkali mustahik menerima zakat, maka kemudian diberdayakan dengan program-program masjid sehingga mereka menjadi muzaki, menjadi orang yang mampu membayar zakat, tidak lagi menjadi penerima zakat. Ini contoh di Masjid Jogokarian ini dulu tahun 2003 itu pembayar zakatnya hanya 19 orang, zakat malnya setahun hanya bisa dihimpun sekitar 5 juta. Sekarang dengan program pemberdayaan ekonomi, sekarang ini yang membayar zakat 659. Zakat malnya sekarang 3,2 miliar. Nah itu program masjid yang makmur. Jadi masjid yang makmur di samping jamaahnya selalu penuh dalam sholat 5 waktu, tapi juga masjid mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan mereka dengan program-program pemberdayaannya, sehingga merubah kondisi masyarakat penerima menjadi pembayar zakat. Kemudian yang ketiga, walam yakhsha illallah. Masjid mampu menghilangkan segala kekhawatiran yang ada di tengah masyarakat. Khawatir tidak bisa makan, ada masjid akan mencukupi kebutuhan mereka yang tidak mampu. Ya. Khawatir anaknya putus sekolah atau kuliah, ada masjid akan membiayai, sehingga tidak boleh ada anak putus sekolah atau putus kuliah karena biaya, karena masjid yang akan menanggung itu semua, dan itu kita lakukan di sini. Ya, kemudian tidak boleh ada orang takut tidak bisa punya tempat tinggal yang layak, maka masjid punya program bagaimana setiap jamaahnya bisa memiliki rumah tinggal yang layak, dan itu adalah program dari masjid. Ya. Ada talangan pembelian rumah, ada benah-benah rumah jamaah, itu kita programkan sehingga semua maka jamaah itu punya hunian yang layak. Kemudian tidak boleh ada orang khawatir kalau sakit tidak bisa berobat, karena masjid memberikan jaminan kesehatan bagi mereka yang menghadapi masalah kesehatan. Satu contoh saja, ketika jamaah kita ini harus operasi dengan biaya ratusan juta, ya, BPJS hanya menanggung 25 juta. Sisanya masjid yang menyelesaikan. Ya, nah itulah masjid yang makmur seperti itu.
dan itu bisa kita lakukan. Ya, itu sudah berjalan di sini. Sebetulnya yang memiliki atau yang berkewajiban memakmurkan masjid itu siapa sih? Ya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kalau ada orang yang beriman, dia wajib memakmurkan masjid. Ya. Jadi kalau tidak ikut memakmurkan masjid, dia tidak memenuhi syarat beriman kepada Allah dan hari akhir. Penanda keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah memakmurkan masjid. Ya tadi, ikut sholat berjamaah, ikut memberdayakan ya, kesejahteraan ekonomi, ikut menanggung beban ya, kehidupan masyarakat yang lemah. Kemudian tadi yang saya tangkap itu kan ciri masjid yang makmur itu jamaahnya penuh, kemudian meningkatkan dari yang semula penerima zakatnya lebih banyak menjadi yang zakat itu yang lebih banyak. Nah, yang secara spesifik itu apakah ada keutamaan untuk memakmurkan warga masyarakat di sekitarnya atau secara umum, Pak? Ya, semuanya harus dimulai dari jiran masjid. Jiran masjid itu 40 rumah. 40 rumah arah ke sana, masjid, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Jadi 100 ya 20 40 kali 4 berarti 160 warga minimal itu menjadi tanggungan masjid. Itu minimal untuk kawasan intinya di situ. Ya, jiran masjid jadi 40 kali 4. Kemudian kalau di Masjid Jogokaryan ini program-program seperti apa yang pada awalnya itu menjadi menjadi awal mula buat merintis seperti saya. Kalau sekarang program-programnya sudah sangat kompleks ya Pak, hampir setiap hari ada kayak event atau acara gitu. Nah, awalnya sebelum sebesar yang saat ini orang-orang tahu kalau Masjid Jogokaryan jadi magnet buat belajar, itu awalnya dulu seperti apa Pak? Ya, yang pertama kita lakukan gerakan penyadaran bahwa fungsi masjid itu di masa Rasulullah yang harus kita tiru hari ini adalah sebagai pusat peradaban. Setidaknya 5 fungsi itu minimal harus ada di masjid. 1, masjid itu sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Allah itu tidak lelah, tidak mengantuk. Maka Allah itu menerima tamunya kapan saja. Maka secara praktis masjid tidak boleh dikunci, harus buka melayani masyarakat 24 jam. Maka yang saya lakukan waktu itu membongkar pagar masjid supaya orang tidak sungkan masuk ke masjid. Yang kedua, saya buang seluruh kunci-kunci pintu masjid. Kemudian yang ketiga, malam hari lampu terang benderang, tidak boleh gelap. Ya. Nah. Dan juga kita jaga masjid itu. Saya ajak beberapa warga yang memiliki kesadaran bergantian untuk piket di malam hari melayani. Barangkali orang ada yang singgah numpang tidur, numpang ke toilet, ya, numpang istirahat, numpang sholat, sehingga kemudian masjid ini dikenal masjid yang ramah, yang terbuka kapan saja, karena memang masjid itu rumahnya Allah. Siapa saja, kapan saja mau bertemu Allah harus diterima. Kita pengurus masjid itu adalah pelayan tamu-tamu Allah. Ya. Sekarang ini banyak pengurus masjid yang tidak paham hal ini. Hanya dibuka kalau menjelang sholat, nanti ditutup lagi. Jadi Allah itu dipenjara di rumahnya sendiri oleh pengurus masjid. Jadi hanya dikasih jam besok kalau orang mau ketemu. Itu kan kurang ajar sekali kan pengurus masjid itu. Ya Allah itu jadi tahanan rumah. Jadi orang yang mau ketemu dibatasi jamnya. Ini
Ini harus disadarkan publik itu. Yang kedua, masjid itu baitul mal, tempat menampung harta bagi mereka yang berlebih. Kemudian masjid mengelola supaya harta itu berkembang dan hasilnya untuk mensejahterakan rakyat. Maka kita mulai dengan ketika tahun 2003 saya mulai renovasi Masjid Jogokarian. Semula masjid kecil 9 kali 15 satu lantai, masjid lama, saya bongkar menjadi masjid 3 lantai. Maka lantai 1, lantai 2 kita gunakan untuk ibadah sholat. Karena sudah nggak muat lagi, lantai 3 saya bangun hotel. Ya. Nah, dari kamar-kamar hotel itu kita biaya operasional masjid. Jangan sampai masjid itu bertambah luas menjadi beban rakyat. Ya, jadi masjid itu harus punya penghasilan sendiri. Jadi jangan sampai untuk operasional masjid itu dari infak. Infak itu haknya rakyat, bukan hak bangunan. Ya, maka kalau kita datang ke Makkah, ke Madinah hari ini, tidak ada masjid yang menyediakan kota infak. Karena semua masjid sudah punya badan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf dari para muwakif, orang yang hartanya lebih, kemudian dikembangkan sebagai sebuah usaha. Alhamdulillah, Jogokarian sekarang sudah punya 2 hotel. Kita beli hotel lagi kemarin di daerah wisata Kaliurang. Kemudian kita upgrade dari hotel Melati menjadi hotel bintang 3. Dan tanahnya masih luas, masih ada 1.600-an. Ini juga kita kembangkan. Jadi ya sarana ada ballroom, ada kolam renang, ada ini supaya jadi hotel yang ya minimal setara bintang 3, sehingga penghasilannya nanti 100% untuk biaya operasional masjid dan mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi ini dari mana modalnya masjid itu? Ya dari tadi orang-orang yang berlebihan menitipkan uangnya oleh masjid, tidak digunakan untuk konsumtif, digunakan sebagai investasi bagi pengembangan kekayaan masjid. Kami juga sudah beli 2 sawah, ya, sehingga dari sawah itu kita bisa punya panenan padi yang bagus, karena jenis padi yang kita tanam yang bagus untuk bantuan beras warga miskin yang memerlukan. Ya. Sebab kalau masjid harus lebih cerdas dari pemerintahan yang bodoh. Pemerintahan bodoh itu bantu rakyat miskin dengan raskin, ya, berasnya jelek, ya, dan tidak berkualitas. Masjid tidak boleh. Masjid kalau bantu harus bagus pada rakyat. Tidak boleh sebodoh pemerintahan Jokowi, pengurus masjid itu. Mensejahterakan rakyat itu ya serius, tidak hanya omong saja. Gitu. Ya, nah itu kita buktikan itu bisa dijalankan ketika masjid itu berperan sebagai baitul mal, dan itu zaman Nabi begitu. Ya. Jadi Sayyidina Umar wakaf kebun kurma di Khaybar itu 70.000 pohon. Ya. Direkam lagi, udah masuk. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah itu. Kemudian yang ketiga, masjid itu baitul tarbiyah. Masjid itu menjadi tempat pendidikan. Nah, kita harus punya minimal untuk pendidikan agama. Itu ada rumah tahfidz, ada pengajian atau TPA, ya. Kalau idealnya kita punya sekolah atau madrasah, tapi karena tidak ada lahan, maka program kami hanya membiayai sekolah. Jadi tidak boleh ada warga kampung Jogokarian yang putus sekolah atau kuliah karena biaya. Nanti yang bayar masjid. Dan
Tapi sekarang ini banyak kepala sekolah yang potong kompas, nagih SPP-nya langsung ke masjid. Ya, jadi kita jamin, warga kita itu kita jamin bisa sekolah. Bisa sampai kalau mau S1 kita tanggung. Kalau tidak punya biaya. Nah itu program masjid sebagai Baitul Tarbiyah. Kemudian yang keempat, masjid itu Baitul Dakwah. Jadi masjid itu bergerak menjadi pusat dakwah, kita mengajak warga kita yang belum sholat, sholat, ya. Warga kita yang belum berjamaah ke masjid, ya. Jadi satu contoh tahun 2003 itu warga muslim di Jogokarian ini 2.642 jiwa. Yang sudah wajib sholat, sudah balik, umurnya sudah 13 tahun ke atas itu ada 1.839. Nah mereka yang belum sholat waktu itu masih 816. Maka kami buat program ya mensolatkan orang hidup. Jadi bagaimana yang 816 ini sholat. Kami kunjungi dari rumah ke rumah, kita tawarkan pembelajaran sholat. Alhamdulillah tahun 2009 tinggal 27. Ya. Kemudian dulu yang sholat berjamaah ke masjid ya tidak ramai ya. Tapi kemudian kita gembirakan. Kalau subuh kita sediakan kopi susu, snack itu sarapan pagi kalau di hari Jumat. Ya. Kemudian yang aktif sholat berjamaah itu setiap tahun 4 orang yang paling rajin kita umrohkan. Ya akhirnya jamaah senang. Jadi buat gembira datang ke masjid. Ya, di masjid itu tempat bergembira, tempat wisata rohani. Ya. Jadi itu sebagai Baitul Dakwah. Kemudian yang kelima masjid itu Baitul Muamalah. Jadi di kawasan masjid itu harus ada tempat-tempat transaksi ya, supaya warga itu bisa mengembangkan ekonomi mereka. Jadi potensi ekonomi ini kita tumbuhkan, misalnya potensi industri kreatif, kerajinan. Ini satu contoh, kita buat peci batik Jogokarian. Ya, sekarang ada 30 kakak yang jadi pengrajin. Karena penjualan kita, direct selling kita di gerainya masjid itu rata-rata per hari 150 piece, belum yang online. Sehingga yang dulu nganggur sekarang jadi pengrajin. Ya, gitu. Masih kain, batik tulis, kita produksi dengan motif khusus batik Jogokarian. Ya, kita kembangkan itu bakpia Jogokarian. Ya, ada 2 usaha batik bakpia. Kemudian ada ya macam-macam. Sekarang ada 106 UMKM yang kita bina. Dari modalnya kita berikan, ya gerobak-gerobaknya ini kita bangunkan. Mereka yang tinggal di dalam ini marketnya kalau saya selesai jualan tidak ada ya di tempat kami di sini silahkan ini numpang parkir. Jadi kita fasilitasi semua sehingga mereka kemudian punya penghasilan, punya daya ekonomi. Ya. Makanya kalau dulu yang bayar zakat itu hanya 19, sekarang 659. Itu 80% dulu penerima zakat. Kemudian dulu infak 1 tahun itu tahun 2003 hanya 43.200.000. Sekarang 1 tahun bisa 12 miliar. Itu menggambarkan betapa tingkat ekonomi masyarakat setelah kita berdayakan itu meningkat. Kemudian untuk pengembangan aset kami sediakan 1 kotak wakaf produktif. Siapa yang mau wakaf secara kolektif untuk membeli aset baru masjid, ini 1 tahun lebih dari 7 miliar. Ya, sehingga kita bisa beli hotel, beli sawah, ya. Ini mulai merintis, beli nanti mobil kita akan buat namanya Jogo Travel. Jadi ya kita bisa punya hotel, sekarang kita transportnya untuk ya mereka yang mengadakan traveling gitu ya. Sehingga masjid itu
makin kaya, sehingga masjid itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Makanya tagline kita di masjidnya adalah masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Ya, cita-cita saya itu di tahun 2030 itu masjid sudah bisa memberi pensiun kepada warga lansia. Jadi nanti usia yang lansia itu tiap bulan dapat gaji dari masjid itu, ya. Supaya di hari tuanya mereka sudah tinggal mikir ibadah saja, yang penghasilannya sudah tidak ada itu dapat. Hari ini kita sudah merawat 3 lansia terlantar, ya, jamaah yang tidak punya keluarga, sudah lansia, tidak bisa apa-apa. Nah, maka masjid meminta warga miskin terdekat untuk bekerja sebagai pramurukti atas lansia itu yang menggaji masjid. Jadi untuk beli pampers, beli makanan, beli obat itu dari masjid. Dan warga yang merawat yang miskin itu kita gaji dari masjid sebagai perawat lansia itu. Ini sudah 3 orang yang kita layani. Itu. Jadi masjid itu seperti itu, masjid yang makmur. Bukan malah masjid sebentar-sebentar minta sumbangan, membebani rakyat. Makanya kalau pola masjidnya belum benar dalam pengelolaan, ya semakin banyak masjid, semakin tambah orang miskin. Ya, saya sering ngerti itu masjid kampus buat menara sangat tinggi. Kalau sampai ada mahasiswa UGM 1 pun dia DO karena biaya, dosa itu pengurus masjid UGM itu. Nggak boleh itu, nggak boleh itu. Punya masjid kampus, semua mahasiswa tidak boleh ada yang putus kuliah karena biaya. Itu tanggung jawabnya pengurus masjid kampus itu. Sombong bangun menara tinggi-tinggi kalau sampai ada mahasiswa yang tidak bisa punya, ya putus kuliah karena biaya itu. Oh, bongkar aja itu menara itu, robohkan aja itu. Tidak pantas masjid kampus membiarkan ada mahasiswa yang tidak selesai kuliah karena biaya. Tidak boleh. Boleh, maksudnya bagus, menaranya tinggi, tidak peduli pada mahasiswa miskin, tidak layak. Apalagi masjid kampus UGM itu katanya kampus rakyat, ya. Itu saya selalu kritik itu kalau saya ceramah di masjid saya kampus. Pernah dengar itu waktu Ramadan. Ya, itu selalu saya kritik. Tidak boleh itu. Masjid Asyifa, Fakultas Kedokteran. Saya juga diminta jadi penasihat di situ. Saya katakan, tidak boleh ada mahasiswa kedokteran yang putus kuliah karena biaya. Untuk regenerasi kepengurusannya Masjid Jogokarian ini bagaimana ya Pak? Bisa Ya, berlangsung? kita itu ada mata rantai kaderisasi dalam bentuk organisasi. Jadi anak-anak masjid itu dari prasekolah sampai kelas 6 SD ada wadahnya namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Ya, mereka setiap hari menjadi bagian dari namanya Madinah, Madrasah Diniyah Hamas. Ya, jadi mereka tiap hari ngaji, belajar, menghafal Quran, belajar hadis di masjid. Dan ada latihan untuk leadership, ya. Maka nanti kalau mereka sudah SMP kelas 1, kelas 2 itu jadi pengurusnya Hamas. Ya, kita adakan training, ada pembekalan, sehingga anak-anak prasekolah sampai SD ini diurus oleh anak-anak yang SMP kelas 1 sampai kelas 2. Salah satu kegiatannya setiap malam Ahad itu ada latihan, ya, yang diberi nama debar, desain bareng-bareng. Jadi dilatih untuk desain grafis, ya, kemudian dilatih untuk desain produk-produk kreatif, kemudian juga dilatih membuat konten-konten gitu, sehingga
anak-anak SD ini nanti sudah mampu memanfaatkan smartphone mereka untuk hal-hal yang produktif, ya, itu dibantu oleh masjid, dan itulah aktivitas untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai calon-calon pemimpin, terutama di dalam melanjutkan estafeta kepemimpinan masjid ke depan. Nah, kalau sudah SMP kelas 3, ini ditampung di organisasi Remaja Masjid Jogokarya, RMJ. Nah, RMJ ini setiap 2 tahun sekali ada pemilihan presiden. Jadi di sini nama ketua remaja masjid itu disebut presiden remaja masjid. Jadi diadakan pemilu, semua memilih, kemudian menyusun kabinet, menyusun program. Jadi kita mencoba melatih anak-anak remaja sudah berpikir sebagai negarawan. Ya, jadi maka istilahnya sudah bukan ketua, di sini kita sebut sebagai presiden remaja masjid, gitu ya. Bukan susunan pengurus, tapi susunan kabinet remaja masjid, gitu ya. Jadi kita ajak coba berpikir yang besar, ngurus masjid itu tidak kalah dengan ngurus negara. Jangan tiba-tiba habis jualan martabak, jualan pisang goreng terus jadi capres, cawapres, misalnya tidak bisa, itu sebagai proses pengkaderan yang cukup matang. Itu per 2 tahun ada pergantian supaya ada aliran kader-kader baru. Kemudian mereka yang sudah lulus kuliah atau sudah menikah nanti ditampung, yang laki-laki ada organisasinya namanya Kurma, Keluarga Alumni Remaja Masjid. Yang perempuan tergabung di Umida, Umi Muda. Mereka beraktivitas di masjid, tidak hanya keagamaan, tapi juga tadi pemberdayaan ekonomi. Kemudian kalau sudah mulai masuk umur 40 tahun, mereka dilibatkan dalam ketakmiran. Dan takmir masjid ini ketua umumnya dipilih setiap 4 tahun sekali. Setiap 4 tahun sekali ada pemilihan ketua umum. Dan dibatasi 2 periode. Nah, sistem ini berjalan. Ya, saya hanya mengawal saja sebagai ketua Dewan Syuro, yang ketua Dewan Syuro itu menjaga konstitusi masjid, ya, supaya berjalan, ya, program yang sudah kita canangkan dari awal itu supaya tidak bergeser, tapi eksekutifnya anak-anak muda tadi per 4 tahun. Jadi itu program kaderisasi. Oh iya Pak, untuk bagaimana cara menggait peran para pemuda dalam memakmurkan masjid ini, Pak? Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan sederhana, cah nom kuwi doyan sego ora doyan swara. Jadi anak-anak muda itu dia membutuhkan fasilitasi, bukan membutuhkan nasihat. Jadi kalau ke remaja masjid itu hanya taklim, biasanya kalau hanya pengajian gitu paling yang datang 3 orang, 1 MC-nya, 2 yang baca Quran, 3 yang antar jemput ustadz. Ya, nah maka di remaja masjid ini kita punya program yang disebut 5 sukses remaja masjid. 1, sukses studi. 2, sukses ekonomi. 3, sukses organisasi. 4, sukses sosial. 5, sukses ukhrawi. Nah, ini diterjemahkan dalam program yang diampu oleh divisi-divisi. Ya, jadi untuk sukses studi misalnya kita ada siber, sinau bareng. Bagaimana anak-anak remaja yang
ya SMA atau kuliah awal memerlukan mentoring untuk materi pelajaran atau kuliah. Maka senior-senior mereka seminggu 2 kali memberikan bimbingan. Termasuk ketika mahasiswa ini sudah mengerjakan skripsi, sekarang nggak wajib ya, maka yang senior membantu bagaimana secepatnya skripsi mereka selesai. Masjid memberikan bantuan biaya kalau diperlukan untuk riset, membeli buku, untuk penelitian. Di sini mahasiswa yang KKN kita beri uang saku, meskipun baru untuk 3 minggu KKN itu baru 1,5 juta. Itu dari masjid siap. Mahasiswa KKN kita beri bekal. Di samping itu nanti kalau dia membuat program kegiatan di desa di mana dia KKN, kita support programnya maupun pendanaannya dari masjid. Ya. Supaya kita melahirkan anak-anak remaja masjid yang memiliki kesuksesan di studi. Alhamdulillah ya banyak yang dapat beasiswa S2, S3 di luar negeri ini ya. Ini dari anak-anak masjid kita itu. Sehingga image dulu kalau mereka yang aktif di masjid itu pendidikannya nggak terus terbalik. Kalau di sini anak-anak yang ke masjid pasti prestasi akademiknya bagus. Itu. Kemudian yang kedua sukses ekonomi. Mereka yang tidak tertarik melanjutkan studi, pengen punya usaha, kita modali. Kita bantu dengan jejaring bisnis yang sudah mapan, kemudian ya kita fasilitasi apa yang diperlukan untuk sukses sebagai pengusaha. Ini satu contoh, ini dulu kita modali ya dengan seperangkat komputer, dengan modal ya cuman berapa juta. Sekarang ini kantornya 3 lantai, ini ProYumedia ini jadi penerbit, ini contoh salah satu produk kita. Jadi dia dulu lulus Sipol UGM, saya tanya mau lanjut kuliah atau mau usaha apa? Oke, beli mesin cetak, usaha cetak-cetak, terus diskusi-diskusi di mesin direkam, ditulis jadi buku, diterbitkan. Sekarang sudah jadi penerbit besar, karyawannya sudah 70 orang ini. Kantornya 3 lantai ini depannya, rumah dakwah. Ya, itu salah satu contoh sukses. Ini banyak ya. Ini pengusaha peci ini sekarang sudah besar ya. Tapi ya banyak sekali anak-anak remaja yang sekarang sudah jadi pengusaha yang mapan dan semuanya bermula dari masjid dan aktivisme itu namanya sukses ekonomi. Yang ketiga adalah sukses organisasi, bagaimana mereka terlatih memimpin organisasi. Karena kesuksesan karir seseorang misalnya di instansi atau di perusahaan bukan yang IP-nya tinggi, tapi yang bisa memimpin. Ya, jadi leader disiapkan, jadi leader, pengelola organisasi yang baik, manajer yang baik. Kemudian sukses sosial, mereka punya kepekaan, ya, sehingga kita biasakan setiap ada problem masyarakat, ada bencana alam, bencana kekeringan, perang seperti Palestina, kita bisa menggalang dana ya cukup besar. Bahkan ketika kapal selam RI Nenggala tenggelam itu kita himpun dana satu hari bisa 1,6 miliar. Itu ya. Jadi mereka sudah tajam insting sosialnya. Nah, sukses Sukhrawi itu bagaimana semudah mungkin agamanya sudah bagus, sholatnya 5 waktu di masjid, ya sudah bisa bayar zakat, kemudian sudah banyak sedekah, syukur sudah berhaji, setidaknya sudah umroh. Itu yang jadi programnya remaja Masjid 5 sukses itu. Ya. Silakan. Jadi tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana menggerakkan masyarakat sekitar. Nah kemudian untuk menggerakkan masyarakat di luar masjid itu bagaimana ya Pak? Ya kalau kita lakukan masjid sebagai baitul dakwah itu dengan upaya silaturahim.
Ini misalnya ada tukang becak, mangkal di pojok sana, kita datangin ya, kita kasih sarung, kita kasih baju, ya monggo Pak nanti kalau saatnya sholat masjid, ya ikut pengajian Pak, panjenengan itu berapa sehari dapat dari becak itu? Ya rata-rata 50.000. Udah ikut pengajian nanti kita kasih 50.000. Nanti selesai pengajian silahkan narik becak lagi. Ya itu bakul bakso, bakul soto kelilingan di sini. Kita panggil ke masjid. Baksonya ini daging apa? Sapi Pak. Ya, baik. Belanjanya di mana? Digilingnya di mana, nah, sehingga kita arahkan supaya benar-benar dagingnya halal, digilingkannya jangan campur dengan penggilingan babi misalnya, dan baru kita rekomendasi supaya warga jamaah ini bisa membeli, ya maka masjid memberi contoh dengan misalnya pengajian bakso itu kita borong. Oh, masjid sudah beli berarti sudah dicek ini kehalalannya. Gitu, jadi itu kita lakukan sampai segitu. Ya, untuk itu mereka yang kita sebut sebagai jamaah non warga. Jadi ada jamaah warga itu yang warga kampung, ada jamaah non warga. Jadi misalnya ada mahasiswa dia kosnya tidak di sini, kosnya di kampung lain, tapi sering gabung kegiatan. Nah, kalau dia KKN juga dapat uang saku dari masjid karena terdata semua warga yang dari luar. Ya, kita punya banyak jamaah non warga itu yang mungkin lebih nyaman bergabung di sini daripada di masjid sekitarnya, ya. Nah, itu mereka semuanya terdata di sini. Ya, ada jamaah warga, ada jamaah non warga. Jadi masjid punya database yang lengkap. Kemudian untuk bagaimana promosi yang dilakukan untuk menambah partisipasi dalam kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh Masjid Jogokarya seperti kajian atau kampung Ramadan yang setiap tahun dilakukan gitu. Ya itu harus dimulai dari konsepsinya. Ya, jadi misalnya buka puasa. Kenapa masjid di sini bisa ribuan bahkan sejak COVID, ya tahun kedua COVID itu meningkat sangat tinggi. Jadi kalau dulu sehari kita hanya menyiapkan 3.500 piring untuk buka puasa, sekarang hampir 5.000 setiap hari. Nah, konsepsinya apa? Konsepsinya adalah memberi buka puasa itu bukan sedekah. Nah, di banyak masjid pemahamannya masih begitu. Karena kami merujuk pada hadis Nabi yang berbunyi man fatoroso iman fihi kana lahu magfiratan lidunubihi wa raqabatin minan nar. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu baginya pembebasan, ya, dari dosanya dan pembebasan dari siksa neraka. Ketika Nabi menyampaikan itu, seorang sahabat yang miskin protes, ya Rasulullah, enak orang kaya itu ya, bisa beri buka puasa, maka dia bebas dari ancaman neraka, dibebaskan dari dosanya. Kami bagaimana yang miskin ini? Nabi mengatakan, sekalipun kamu miskin, berilah buka puasa kepada orang yang berpuasa itu hatta syurbatin ma'in au madaqatin labnin atau tamratin. Sekalipun kamu hanya bisa memberi buka puasa itu seteguk air putih atau sehirupan susu atau sebutir kurma kering, berikan buka puasa. Nah, buka puasa adalah ta'dhimul lis-shaim, memuliakan orang yang berpuasa. Sehingga tidak hanya orang kaya yang memberi, orang miskin pun disarankan memberi, sekalipun hanya seteguk air putih atau sehirupan susu atau sebutir kurma kering. Demikian juga yang memakan siapa saja yang berpuasa, tidak harus orang yang
miskin. Nah, kalau konsep sedekah kan yang memberi orang kaya, yang makan orang miskin, maka orang kaya nggak mau berbuka puasa di masjid. Oh, ini bukan hak saya. Lah, ini salah konsep. Nah, konsepsi kita itu seperti itu. Maka ayo rame-rame memberi dan ayo sama-sama menikmati supaya dua-dua pihak ini dapat pahala. Maka kita itu setiap Ramadan 1 bulan itu dana untuk buka puasa itu mencapai lebih dari 2 miliar. Tetapi penghimpunannya selalu lebih dari itu. Nah, hari ke-15 itu biasanya sudah lebih dari cukup, maka kita tutup untuk penghimpunan dana, saldonya kita salurkan ke masjid-masjid lain. Kadang saldonya sampai 700 juta gitu. Nah, karena tadi konsepsinya itu benar difahamkan. Nah, selama ini kan banyak menganggap memberi buka puasa itu sedekah. Akhirnya yang memberi ya sekedarnya, terus orang yang merasa mampu malu dia mau makan, wah itu kan sedekah bukan hak saya. Maka sedikit yang datang, misalnya di masjid kampus, coba berapa orang yang datang buka puasa? Di sini ribuan orang. Orang kaya nggak masalah karena memang ini bukan sedekah. Ini tadi muslisoim, pemuliaan, memuliakan orang berpuasa. Hingga orang merasa berhak untuk menikmati buka puasa sekalipun dia kaya raya. Demikian juga dia akan memberikan, tidak hanya orang kaya, orang yang ya memberi sekedar 1 porsi, 2 porsi ya, atau iuran untuk air, itu semuanya sudah bisa ditampung. Ya, jadi konsepsinya itu ya, termasuk tadi konsepsi tentang wakaf. Zaman Nabi tidak ada masjid dibangun dengan infak, itu nggak ada. Semuanya dibangun, dirawat dengan wakaf produktif. Dan wakaf itu pahalanya jauh lebih besar daripada pahala berinfak. Karena ada di dalam surah Al-Fajr ayat terakhir itu, orang yang wakaf itu nanti kalau ajalnya datang dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Biasanya orang menganggap wakaf itu harus tanah yang luas, uang yang banyak, bangunan yang megah. Nah, wakaf 1.000-2.000 juga bisa secara kolegial. Kita kemudian berikan aset, ya. Maka kotak wakaf produktif kita itu rata-rata setahun di atas 7 miliar. Jadi tiap tahun masjid bisa nambah aset. Hasilnya untuk membiayai masjid. Jadi dari hotel yang kita miliki sekarang ini untuk biaya operasional masjid ya, bayar listrik, kebersihan, gaji karyawan, sekarang karyawan kita ada 23 orang, itu masih saldo bersih per bulan itu masih di atas 40 juta. Sehingga infaknya yang 12 miliar 1 tahun 100% untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk bangunan. Itu konsepsi. Banyak ngurus masjid tidak punya konsep persoalannya atau nggak paham itu.